Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5576 3 hari. 5 hari. Meskipun sumber daya Sekte Langit dan Bumi di Laut Air Hitam hancur total oleh api, itu hanya memutus jalur pasokan mereka. Kekuatan keseluruhan Sekte Langit dan Bumi masih menjadi ancaman bagi Sekte Air Surgawi. Lin Bai benar, perang ini belum berakhir. Bahkan, baru saja dimulai. Lin Bai dengan tenang berkata, melaporkan kepada pemimpin sekte dan leluhur, menurut penilaian saya, pembakaran semua sumber daya Sekte Langit dan Bumi di Laut Air Hitam pasti akan membuat mereka marah. Mereka akan melancarkan serangan gila-gilaan terhadap pertahanan Sekte Air Surgawi, berusaha menerobos dan memusnahkan Sekte Air Surgawi secepat mungkin. Pan Qing mengangguk, bijak Lin Bai benar. Tanpa pasokan sumber daya dari Laut Air Hitam, Sekte Langit dan Bumi tidak dapat melancarkan perang berkepanjangan di Laut Cermin Air. Oleh karena itu, mereka pasti akan mempertaruhkan segalanya dan melancarkan serangan skala penuh, berusaha merebut Laut Cermin Air dalam waktu singkat. Lin Bai berkata kepada Pan Qing, oleh karena itu, yang harus kita lakukan sekarang adalah mempertahankan garis pertahanan. Menurut perkiraanku, paling lama 5 hari, paling lambat 3 hari, jika Sekte Langit dan Bumi belum berhasil menembus pertahanan Sekte Air Surgawi, maka Sekte Langit dan Bumi harus mempertimbangkan untuk mundur. Mendengar ini, mata Pan Qing menyipit. Petik 2. Paling lama 5 hari, paling lambat 3 hari. Pertempuran besar ini pasti akan berakhir. Sekte Langit dan Bumi akan kembali dengan kekalahan dan penghinaan ke gerbang gunung mereka. Petik 2. Atau Sekte Tianshui akan hancur, dengan semua murid dan ahlinya terbunuh. Pan Qing berkata, 3 hari. 5 hari. Selama kita bisa bertahan selama 3 hingga 5 hari ini, Sekte Tianshui akan selamat dari malapetaka ini. Lin Bai menambahkan, selanjutnya, persiapkan diri kalian secara mental, leluhur dan ketua sekte. Serangan balik putus asa gerbang langit dan bumi dalam 3 hingga 5 hari ini akan sangat sengit, dan mereka bahkan mungkin menggunakan beberapa harta sihir yang sangat mematikan. Mengenai rencana pertahanan dan strategi penundaan, Tetua Agung dan Tetua Li Ziyan lebih mahir daripada saya. Saya rasa masalah ini sebaiknya diserahkan kepada Tetua Agung dan Tetua Li Ziyan untuk ditangani. Bagaimana menurut kalian, Ketua Sekte dan Leluhur? Lin Bai bertanya kepada Pan Qing dan Ketua Sekte Cusi. Mendengar ini, Tetua Agung dan Li Ziyan sama-sama terkejut, menatap Lin Bai dengan tidak percaya. Pada saat ini, Lin Bai benar-benar menyerahkan tanggung jawab kepada mereka. Mereka berdua agak bingung. Lin Bai berkata kepada Tetua Agung, meskipun Tetua Agung terkadang ragu-ragu dan bimbang, beliau cukup berpandangan jauh dalam tindakannya dan memiliki banyak pengalaman dalam pertahanan sekte. Beliau mungkin akan melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada kita. Mendengar ini, wajah Tetua Agung berseri-seri, dan beliau menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, berkata, terima kasih atas kata-kata baikmu. Putra Suci. Pan Qing mengangguk dan berkata, saya setuju dengan Putra Suci Lin Bai dalam hal ini. Cara Tetua Agung menangani berbagai hal memang unik. Saya merasa cukup tenang mempercayakan rencana pertahanan kepadanya. Cusi berkata, kalian berdua bisa memutuskan. Lin Bai berkata, kalau begitu, berikan perintahnya, leluhur. Pan Qing mengangguk dan berkata, kalau begitu, mintalah Tetua Agung segera menyusun rencana pertahanan untuk garis pertempuran Sekte Tianshui. Tidak boleh ada kesalahan. Tetua Li Ziyan akan membantu Tetua Agung dan tidak boleh terganggu. Baik, Tuan. Tetua Agung menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Baik, Tuan. Li Ziyan juga langsung setuju. Pan Qing kemudian berkata, bagi kalian yang bertempur tadi malam, saya akan memberi kalian waktu 3 jam untuk kembali dan beristirahat, serta menyesuaikan emosi kalian. Setelah 3 jam, sekte masih membutuhkan dukungan kuat kalian. Bai Yifei, Qin Yao, Qiao Mo, dan yang lainnya membungkuk dan berkata, kami patuh. Kami bersedia melayani sekte. Matahari terbit di timur. Pertempuran besar di Laut Cermin Air kembali meletus. Para murid Sekte Langit dan Bumi serta Sekte Air Surgawi bertarung sengit di Laut Cermin Air. Para pendekar yang bertarung semalam tidak muncul di medan perang. Mereka kembali ke pulau masing-masing untuk beristirahat selama 3 jam. Pulau Bulan Terang. Setelah Lin Bai kembali, Qiao Mo, Qin Yao, Yi Gu, Ye Guyu, dan Fang Yuansu datang menemuinya. Lin Bai memandang keempatnya dan bertanya, bukankah yang lain sudah kembali? Qin Yao mengangguk sedikit, matanya perlahan memerah. Setetes air mata mengalir di pipinya. Tetua Liang, Meng Po, Ye Guqing, dan yang lainnya adalah teman dekat Qin Yao. Sebelum Lin Bai datang ke Sekte Air Surgawi, mereka sudah menjadi saudara angkat, telah melakukan perjalanan bersama di Laut Cermin Air, tumbuh bersama, dan berkultivasi bersama, persahabatan mereka sangat dalam. Qin Yao berkata,
Setelah kami melihatmu memasuki istana sarang naga hitam, kami melepaskan 99 boneka di istana bawah tanah dan melarikan diri dari sarang naga hitam. Sesuai rencana, kami bermaksud untuk kembali ke Sekte Air Surgawi. Kupikir semuanya akan berjalan lancar, tetapi aku tidak menyangka dukungan gerbang surgawi akan tiba begitu cepat. Kami baru saja melarikan diri dari Laut Hitam ketika kami bertemu dengan murid-murid gerbang surgawi. Dalam pertempuran itu, Tetua Liang, Meng Po, dan Ye Guqing semuanya tewas. Aku ingin pergi dan menyelamatkan mereka, tapi... Qin Yao menangis terseduh-seduh, air mata mengalir deras di wajahnya. Dia merasa benar-benar kelelahan dan tanpa sadar jatuh ke tanah. Lin Bai, melihat ini, bereaksi cepat, muncul di samping Qin Yao dan membantunya berdiri. Qin Yao kemudian memeluk Lin Bai, menangis terseduh-seduh. Ye Guyu juga dipeluk Yao Mo, dengan lembut menghiburnya. Fang Yuansu, Yi Gu, dan yang lainnya juga menunjukkan kesedihan yang mendalam di wajah mereka. Yi Gu menghela napas, aku tidak pernah membayangkan perang bisa begitu dahsyat. Meskipun Yi Gu berasal dari wilayah Sekte Ilahi Tujuh Malam dan mengetahui kekejaman perang di alam iblis, dia belum pernah mengalaminya sendiri. Kali ini, dia menyaksikan perang antara Sekte Air Surgawi dan Sekte Air Surgawi, yang benar-benar mengejutkannya. Sekte Air Surgawi dan Sekte Air Surgawi hanyalah sekte kelas 1 di Kerajaan Chu, namun perang mereka begitu brutal. Betapa mengerikannya perang antara kekuatan dahsyat seperti Sekte Ilahi Tujuh Malam dan Kerajaan Chu. Yi Gu tak kuasa memikirkan pertempuran dahsyat yang tak tertandingi 10.000 tahun yang lalu. 10.000 tahun yang lalu, para pendekar di seluruh wilayah timur alam iblis membentuk aliansi dan melancarkan kampanye pemusnahan terhadap Istana Iblis 9 meter. Pertempuran itu pasti merupakan pertempuran yang mengguncang langit dan bumi. Lin Bai menghela napas pelan, maaf, ini salahku. Jika aku tidak mengusulkan rencana ini, begitu banyak orang tidak akan mati. Qin Yao buru-buru keluar dari pelukan Lin Bai, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Ini bukan salahmu. Lin Bai, kau melakukan hal yang benar. Jika kita tidak membakar laut air hitam dan memutus pasokan material ke gerbang langit dan bumi, lebih banyak lagi pendekar dari Sekte Air Surgawi akan mati di Laut Cermin Air. Rencana kalian telah disetujui oleh semua tetua dan leluhur sekte. Dan kami pergi ke Laut Hitam secara sukarela. Kalian tidak salah, dan kami juga tidak salah. Kata Qin Yao dengan sungguh-sungguh kepada Lin Bai. Pada saat ini, Ye Guyu, sambil terisak tak terkendali, juga berkata, Kakak Lin Bai, meskipun saudaraku meninggal di Laut Hitam, kau pernah berkata bahwa setiap orang yang pergi ke Laut Hitam harus siap mati. Saudaraku meninggal di Laut Hitam, tetapi dia tidak menyesal pergi ke sana. Tidak seorang pun dari kami menyesalinya. Kematian mereka akan membawa kelahiran kembali Sekte Air Surgawi. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menatap langit. Api iblis korosif dari Laut Hitam masih berkobar hebat, menguapkan air laut dan mengembun menjadi awan gelap. Pada saat ini, gerimis ringan mulai turun di seluruh Laut Cermin Air. Bab 5577 Badai Datang. Di Laut Cermin Air, hari ke-10 pertempuran berdarah telah dimulai. Di medan perang hari ini, para murid Sekte Langit dan Bumi jelas jauh lebih berani. Sejak awal, para murid Sekte Langit dan Bumi melancarkan serangan sengit, memaksa para murid Sekte Tianshui mundur, sama sekali tidak berdaya untuk membalas. Namun, di bawah komando keseluruhan Tetua Agung dan Li Ziyan, para murid Sekte Tianshui mempertahankan garis pertahanan mereka. Tidak peduli seberapa sengit Sekte Langit dan Bumi menyerang, dan meskipun Sekte Tianshui mundur, tekad mereka tetap tak tergoyahkan. Di kapal utama Sekte Langit dan Bumi, Ma Qiuming kembali dari Laut Air Hitam dan datang ke sisi pemimpin Sekte Langit dan Bumi. Mendengar langkah kaki di belakangnya, pemimpin Sekte Langit dan Bumi tahu itu Ma Qiuming dan bertanya, Guru Ma, bagaimana situasi di Laut Air Hitam? Ekspresi Ma Qiuming tampak serius, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Lin Bai melepaskan api iblis pengikis tulang di markas persediaan, membakar semua persediaan dan tas penyimpanan hingga menjadi abu. Beberapa tetua dan aku bergabung untuk memasuki markas persediaan, dan meskipun kami berhasil menyelamatkan sebagian besar persediaan telah hilang. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi tidak tahan melihatnya dan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, berapa lama kita bisa bertahan? Mata Ma Qiuming berkilat tajam, dan setelah menghitung dengan cermat dalam pikirannya, dia menjawab, 1 hari. Pemimpin Sekte Langit dan Bumi segera mengerutkan kening. 1 hari. Itu terlalu singkat. Pertempuran berdarah antara Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi di Laut Cermin Air telah berkecamuk selama puluhan hari, dan Sekte Langit dan Bumi gagal menghancurkan Sekte Air Surgawi. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan Sekte Air Surgawi hanya dalam 1 hari?
Tetapi jika mereka tidak dapat mengalahkan Sekte Air Surgawi setelah 1 hari, maka sumber daya Sekte Langit dan Bumi akan habis. Semua pendekar bela diri yang terluka yang kembali ke perkemahan mereka akan tanpa pil penyembuhan. Senjata mereka yang rusak juga akan kekurangan besi ilahi untuk memurnikannya. Ini pasti akan sangat melemahkan kekuatan tempur murid Sekte Langit dan Bumi. Master Sekte Langit dan Bumi bertanya, kapan persediaan keluarga Qian akan tiba? Ma Qiuming menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Sekte, bahkan jika persediaan keluarga Qian tiba, paling lama hanya akan memakan waktu 2 hari. 1 hari, 2 hari, Ma Qiuming tahu bahwa itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Tidak ada yang bisa mengakhiri perang antara sekte raksasa seperti Sekte Langit dan Bumi dan Sekte Air Surgawi hanya dalam 1 atau 2 hari. Termasuk perang yang dilancarkan oleh Sekte Langit dan Bumi melawan Sekte Air Surgawi, dalam rencana Master Sekte Langit dan Bumi dan Ma Qiuming, setidaknya dibutuhkan 3 bulan untuk mengalahkan Sekte Air Surgawi di medan perang utama. 3 bulan lagi akan dibutuhkan untuk menghancurkan Sekte Air Surgawi sepenuhnya. Setelah itu, bahkan lebih banyak waktu akan dibutuhkan untuk membasmi sisa-sisa Sekte Air Surgawi. Seperti kata pepatah, bahkan kelabang dengan 100 kaki pun tidak mudah mati. Sekalipun Sekte Air Surgawi suatu hari nanti hancur, banyak muridnya masih menyimpan mimpi untuk menghidupkan kembali sekte tersebut. Ambil contoh, Istana Iblis 9 meter dari 100.000 tahun yang lalu. Pertempuran yang menghancurkan Istana Iblis 9 meter terjadi 100.000 tahun yang lalu. Namun, bahkan sekarang, banyak sekali pendekar bela diri di wilayah timur alam iblis yang mengaku sebagai murid dan penerus Istana Iblis 9 meter. Mereka masih berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan Istana Iblis 9 meter ke kejayaannya semula. Ketua Sekte Gerbang Langit dan Bumi menarik napas dalam-dalam. Dia mengerti bahwa 1 atau 2 hari tidak akan membuat banyak perbedaan, dan perbedaannya pun tidak akan signifikan. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan. Sampaikan perintahnya. Semua pendekar bela diri di alam buah Dao Tai, lapor ke kapal utama untuk menerima perintah. Semua patriark yang telah datang ke Laut Cermin Air, juga lapor ke kapal utama untuk menerima perintah. Niat membunuh terpancar dari mata pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi. Mata Ma Qiuming berbinar tajam mendengar ini, dia mengerti maksud tersirat dari pemimpin Sekte Gerbang Langit dan Bumi. Gerbang Langit dan Bumi akan segera terlibat dalam pertempuran menentukan dengan Sekte Air Surgawi. Pertempuran ini akan menentukan nasib Sekte Air Surgawi. Gerbang Langit dan Bumi telah mempersiapkan penghancuran Sekte Air Surgawi selama puluhan ribu tahun, tentu saja, mereka tidak dapat dibatasi oleh kekuatan yang mereka tunjukkan saat ini. Gerbang Langit dan Bumi memiliki banyak harta karun lain yang belum mereka gunakan. Bukannya Gerbang Langit dan Bumi tidak mau menggunakannya, tetapi harta karun ini sangat sulit diperoleh. Menggunakan salah satunya akan menjadi kerugian besar bagi fondasi Gerbang Langit dan Bumi. Tetapi sekarang, Gerbang Langit dan Bumi tidak punya pilihan selain menggunakan sumber daya ini, jika tidak, jika penundaan berlanjut, Gerbang Langit dan Bumi pasti akan dikalahkan. Setelah 3 jam beristirahat, Lin Bai, bersama dengan Qiao Mo, Qin Yao, Fang Yuansu, Ye Guyu, Yi Gu, dan lainnya, tiba di gerbang gunung garis depan. Ia terkejut mendapati Bai Yifei dan Zhou Xinjun sudah berdiri di puncak gunung di depan gerbang, menatap situasi pertempuran di Laut Cermin Air yang jauh. Putra Suci, melihat Lin Bai mendekat, Bai Yifei dan Zhou Xinjun sama-sama membungkuk hormat. Pada saat ini, Bai Yifei dan Zhou Xinjun telah sepenuhnya menerima status Lin Bai sebagai putra suci Sekte Tianshui, tanpa merasa jijik atau dendam. Ini semua karena Lin Bai telah seorang diri merancang rencana yang menargetkan Laut Air Hitam. Dan memberikan informasi tentang pertahanan Gerbang Langit dan Bumi di sana. Hal ini memungkinkan Sekte Tianshui untuk membakar Laut Air Hitam, memberikan pukulan berat pada Gerbang Langit dan Bumi. Tidak diragukan lagi, membakar Laut Air Hitam adalah satu-satunya kemenangan besar bagi Sekte Tianshui sejak dimulainya perang antara Gerbang Langit dan Bumi. Lin Bai bertanya, apakah kalian sudah beristirahat dengan baik? Bai Yifei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin aku ingin beristirahat? 5 Dewa Pulau Dongdao juga tewas di Laut Air Hitam tadi malam. Sebagai pengikut Bai Yifei yang paling setia, kematian 5 Dewa Pulau Dongdao sangat membuatnya sedih. Namun, ia tetap tidak terpengaruh oleh emosinya. Setelah meninggalkan Aula Fushui, ia membawa Zhou Xinjun ke garis depan untuk mengawasi pertempuran. Lin Bai tidak mendesak lebih lanjut, pria tidak membutuhkan begitu banyak kata-kata penghiburan yang sentimental. Lin Bai bertanya, bagaimana situasinya? Mata Bai Yifei berkilat tajam, dan wajahnya tampak serius saat ia menunjuk situasi pertempuran di Laut Cermin Air,
berkata, sejak pertempuran dimulai hari ini, murid-murid Sekte Langit dan Bumi jelas berbeda dari beberapa hari yang lalu. Serangan mereka jauh lebih ganas, menyerbu pertahanan sekte seperti orang gila. Untungnya, guru saya dan tetua Li Ziyan telah membuat pengaturan yang tepat, mencegah mereka menerobos garis pertempuran. Lin Bai tersenyum dingin, sepertinya bahkan pemimpin Sekte Langit dan Bumi pun kehilangan ketenangannya. Qin Yao berbisik, Laut Air Hitam adalah basis material terpenting bagi Sekte Langit dan Bumi. Sekarang, Laut Air Hitam sudah terbakar habis, pemimpin Sekte Langit dan Bumi tentu saja mengerti. Sekte Langit dan Bumi tidak dapat mempertahankan pertempuran berkepanjangan melawan Sekte Air Surgawi di garis depan. Oleh karena itu, mereka pasti akan melancarkan serangan terkuat mereka sebelum kekalahan mereka, berharap untuk merobek celah di garis pertempuran Sekte Air Surgawi. Guruku dan tetua Li Ziyan akan mengoordinasikan pertahanan di sepanjang garis pertempuran, kata Bai Yifei. Saat ini, Sekte Langit dan Bumi tidak dapat menerobos. Lin Bai menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya serius. Sekte Langit dan Bumi tidak mungkin hanya mempersiapkan sebanyak ini, mereka pasti masih memiliki kartu truf mereka. Lihat saja, kata Lin Bai, saya pikir 2 atau 3 hari tersisa akan sangat penting untuk pertempuran besar ini. Ini juga akan sangat penting bagi hidup dan mati. Sekte Air Surgawi. Mata Lin Bai berkilat dengan cahaya gelap saat dia menatap situasi pertempuran di Laut Cermin Air. Tepat saat itu, armada kapal terbang keluar dari perkemahan Sekte Langit dan Bumi. Kapal perang pembunuh iblis. Mereka dikerahkan lagi. Kapal-kapal perang perkasa itu menyerbu garis pertahanan Sekte Air Surgawi. Meriam pembunuh iblis mereka melepaskan kekuatannya. Bab 5578, bakar perahunya. Di atas awan, armada kapal perang pembunuh iblis menerjang maju dengan dahsyat, meriam pembunuh iblisnya melepaskan kekuatan luar biasa saat menghantam garis pertempuran Sekte Tianshui. Tetua Agung dan Tetua Li Ziyan segera memerintahkan prajurit mereka untuk mundur dan sekaligus membangun posisi bertahan untuk menahan armada tersebut. Sejak Gerbang Langit dan Bumi pertama kali mengerahkan kapal perang pembunuh iblis beberapa hari sebelumnya, Sekte Tianshui dengan cepat merancang tindakan balasan. Meskipun kapal perang pembunuh iblis sangat kuat, jangkauan efektifnya cukup pendek. Menjaga jarak dari mereka memudahkan untuk menghindari serangan mereka. Jika kapal perang terus mengejar tanpa henti, Sekte Tianshui akan memasang jebakan. Begitu sebuah kapal perang memasuki jebakan, Sekte Tianshui akan memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Dengan menggunakan metode ini, Sekte Tianshui telah menembak jatuh 5 kapal perang pembunuh iblis. Setelah kemunduran mereka, Gerbang Langit dan Bumi tidak lagi mengerahkan kapal perang dalam beberapa hari terakhir. Namun hari ini, Gerbang Langit dan Bumi tampaknya memiliki mentalitas hidup dan mati, mengirimkan kapal perang pembunuh iblis mereka sekali lagi. Di bawah komando Tetua Agung dan Li Ziyan, para prajurit Sekte Tianshui mundur dari garis depan tepat waktu, menghindari gelombang serangan pertama dari kapal perang pembunuh iblis. Bersamaan dengan itu, mereka memancing kapal perang tersebut ke dalam perangkap Sekte Tianshui. Tepat saat itu, 5 prajurit di alam buah Dao Tai tiba-tiba menyerang, kekuatan mengerikan mereka menghantam salah satu kapal perang pembunuh iblis. Kekuatan gabungan mereka meretakkan penghalang cahaya pertahanan kapal perang, menyebabkannya bergetar. Hebat, tembak jatuh. Tanda seru petik 2. Kelima prajurit alam buah Dao Tai saling bertukar pandang dan mengirimkan suara mereka. Segera, mereka menyerang, kekuatan mengerikan mereka menyerang kapal perang pembunuh iblis. Para prajurit alam buah Dao Tai dari Sekte Tianshui, dalam kelompok 5 orang, menyerbu ke arah kapal perang pembunuh iblis. Hanya pendekar alam buah Dao Tai yang mampu menandingi kekuatan mengerikan kapal perang pembunuh iblis. Pendekar alam Dewa Dao bahkan tidak bisa mendekat. Sesaat kemudian, Sekte Tianshui mengirimkan 20 hingga 30 pendekar alam buah Dao Tai, menyerbu ke arah kapal perang pembunuh iblis. Lin Bai, Bai Yifei, dan yang lainnya yang berdiri di dalam gerban Sekte mengerutkan kening, menyaksikan 20 hingga 30 pendekar alam buah Dao Tai mengepung kapal perang pembunuh iblis. Bai Yifei berkata, beberapa hari yang lalu, Sekte Tiandi mengirimkan kapal perang pembunuh iblis, mengambil risiko menyerang, hanya untuk jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Sekte. Pada saat itu, 5 pendekar alam buah Dao Tai turun tangan, menghancurkan salah satu kapal perang pembunuh iblis menjadi berkeping-keping. Pelajaran dari beberapa hari yang lalu masih segar dalam ingatan kita, namun kita tidak menyangka Sekte Tiandi begitu pelupa, berani mengirimkan kapal perang pembunuh iblis lagi. Lin Bai dengan tenang mengamati armada kapal perang pembunuh iblis yang dikepung oleh para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui. Namun, ia merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya.
Lin Bai sendiri telah menyaksikan pertempuran besar beberapa hari yang lalu. Ia juga telah melihat kapal perang. Pembunuh iblis ditembak jatuh oleh para tetua Tai dari Sekte Tianshui. Namun, ia tidak mengerti mengapa Sekte Tiandi masih mengirimkan kapal perang pembunuh iblis. Yang lebih membingungkan Lin Mo adalah, kali ini, kapal perang pembunuh iblis tampaknya dikerahkan tanpa ragu-ragu, menyerbu garis pertempuran Sekte Tianshui. Tampaknya mereka tidak mempertimbangkan bahwa kapal perang pembunuh iblis mungkin jatuh ke dalam perangkap Sekte Tianshui. Kapal perang pembunuh iblis menyerbu maju tanpa pertimbangan. Tindakan ini sangat tidak biasa, membuat Lin Mo agak bingung tentang apa yang dipikirkan Sekte Langit dan Bumi. Namun saat itu, tindakan Sekte Langit dan Bumi menjawab semua pertanyaan Lin Mo. Ratusan pendekar bela diri melompat keluar dari kapal utama Sekte Langit dan Bumi, bergegas menuju medan perang. Ratusan pendekar bela diri dari paviliun biku ini semuanya berada di alam buah Tai Dao. Saat mereka mendekati medan perang, Ma Qiuming berteriak, "Para tetua, ikuti saya dan bentuk formasi." 108 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai ini mengumpulkan kekuatan luar biasa di udara. Seberkas cahaya melesat ke langit, menerangi langit dan bumi. Formasi yang dibentuk oleh 108 pendekar bela diri ini menyerbu ke arah 20 atau 30 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui. Formasi pembunuh iblis 108 geng langit dan iblis bumi. Mata Lin Bai melebar karena terkejut. Dia segera mengenali formasi yang dibentuk oleh 108 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Ini tidak lain adalah, formasi pembunuh iblis 108 geng langit dan iblis bumi, yang terkenal dari Sekte Tiandi. Formasi ini diciptakan bersama oleh para pendiri Sekte Tiandi, Tianzu dan Dimo, dan kekuatannya sangat menakutkan, itu adalah harta karun Sekte yang paling berharga. Beberapa waktu lalu, Lin Mo pergi ke Sekte Tiandi untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Dia sebelumnya telah bertemu dengan versi sederhana dari formasi penakluk iblis 108 geng surgawi dan iblis bumi dan merasakan kekuatannya secara langsung. Sekarang, gerbang surgawi telah mengirimkan 108 seniman bela diri di alam buah Dao Tai untuk memadatkan formasi ini, melepaskan kekuatan penuhnya. Menurut legenda gerbang surgawi, jika formasi ini melepaskan kekuatan penuhnya, ia dapat dengan mudah memusnahkan seniman bela diri di alam buah Dao Daluo. Tidak bagus. Lin Bai melihat 108 seniman bela diri alam buah Dao Tai memadatkan formasi dan segera menyerbu ke arah para tetua Tai dari Sekte Tianshui yang sedang mengepung kapal perang penakluk iblis. Para tetua Tai dari Sekte Tianshui sepenuhnya fokus untuk menghadapi kapal perang penakluk iblis ketika mereka tiba-tiba merasakan hawa dingin di belakang mereka. Berbalik, mereka melihat 108 seniman bela diri alam buah Dao Tai, memadatkan formasi, menyerbu ke arah mereka. Kekuatan mereka seperti badai, menyapu daratan dan meninggalkan kehancuran total. Dengan desiran, formasi penakluk iblis menerjang masuk, menelan 3 pendekar tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui dan mencabik-cabik mereka. Di puncak gunung, Lin Bai dan Bai Yifei tercengang oleh apa yang mereka lihat. 3 pendekar tingkat buah Dao Tai langsung musnah. Mereka adalah pendekar tingkat buah Dao Tai, makhluk kuat dari alam iblis. Bagaimana mungkin mereka bisa dibunuh semudah itu? Terlebih lagi, mereka masih memiliki banyak harta penyelamat hidup, yang bahkan belum sempat mereka gunakan sebelum mereka binasa. Setelah memusnahkan 3 pendekar tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui, formasi penakluk iblis tidak berhenti. Seperti badai yang berlalu, ia menerjang garis pertempuran Sekte Tianshui. Formasi ini dapat dengan mudah membunuh bahkan pendekar tingkat buah Dao Tai, apalagi pendekar tingkat Dewa Dao lainnya. Para pendekar tingkat Dewa Dao di garis pertempuran praktis tidak memiliki pertahanan di dalam formasi ini dan langsung musnah. Segera setelah itu, di bawah kendali Ma Qiuming, formasi penakluk iblis menerjang garis pertempuran, memusnahkan semua pendekar bela diri di jalannya. Bersamaan dengan itu, formasi besar menyerang sekitar 20 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui yang mengepung kapal perang penakluk iblis. Mundur. Melihat situasi yang genting, Tetua Agung dan Tetua Li Zian segera memerintahkan semua pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai untuk mundur. Namun, sudah terlambat. Ma Qiuming mendengus dingin, dan formasi itu menerobos, mengejar para pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari Sekte Tianshui yang melarikan diri. Seketika itu, lebih dari 10 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai tewas di dalam formasi. Lin Bai dan Bai Yifei menyaksikan pemandangan ini, pucat pasi. Gugurnya 15 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai tidak diragukan lagi merupakan kerugian besar bagi Sekte Tianshui. Bab 5580, situasi pertempuran tiba-tiba berubah. Zhang Bailiu menyerahkan kotak harta karun kepada Pan Qing dan berkata sambil tersenyum,
aku akan merepotkan leluhur Pan King untuk melakukan perjalanan ini. Karena Putra Suci Lin Bai sangat yakin bahwa benda ini dapat menghancurkan formasi, maka seharusnya tidak ada masalah. Pan King menerima kotak harta karun itu dan berkata, aku pasti tidak akan gagal dalam misiku. Lin Bai kemudian berkata, setelah formasi hancur, 108 pendekar alam buah Dao Tai di dalam formasi besar itu pasti akan berpencar dan melarikan diri, dan akan ada periode kepanikan singkat. Pada saat ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan serangan balik. Putra Suci Lin Bai benar. Kata Zhang Bailiu, gerbang langit dan bumi sudah tahu bahwa mereka tidak dapat melawan kita untuk waktu yang lama di Laut Cermin Air, jadi mereka berencana untuk bertarung sampai mati. Leluhur Shen Chunfeng, panggil Zhang Bailiu dengan lembut. Shen Chunfeng tersenyum sedikit dan berkata, leluhur Zhang Bailiu, apa perintahmu? Zhang Bailiu berkata, setelah Pan King memasuki formasi dan menggunakan benda Lin Bai untuk menghancurkannya, kau segera pimpin para ahli alam buah Dao Tai untuk menyerang tanpa ragu. Bunuh sebanyak mungkin prajurit alam buah Dao Tai yang kau bisa. Aku akan berada di sana untuk mendukungmu. Shen Chunfeng tertawa, baiklah, aku pasti akan memusnahkan anjing-anjing dari gerbang langit dan bumi itu. Zhang Bailiu mengangguk sedikit, mari kita mulai. Segera, setelah Pan King dan Shen Chunfeng membuat kesepakatan, Pan King memimpin dan terbang dari awan. Dengan kecepatan seorang ahli alam buah Dao Daluo, dia menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap, tiba tepat di depan formasi besar itu. Pan King mengepalkan tinjunya, seolah-olah menggabungkan langit dan bumi ke dalam telapak tangannya. Dia melayangkan pukulan ke depan, dan kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi dengan hebat. Para prajurit alam buah Dao Tai di dalam formasi penakluk iblis langit dan bumi 108 semuanya muntah darah, wajah mereka dipenuhi kengerian. Tetapi pukulan ini tidak cukup untuk menghancurkan formasi besar itu. Wajah Ma Qiuming memucat, dan dia berkata dingin, Senior Pan King, kami telah lama menunggumu. Kami pikir kau akan menunggu sebentar sebelum bergerak, tetapi kami tidak menyangka kau begitu tidak sabar. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kekuatan formasi rahasia Sekte Langit dan Bumiku. Bunuh mereka. Ma Qiuming mengaktifkan formasi penakluk iblis, menerjang ke arah Pan King. Sekte Langit dan Bumi telah melakukan upaya besar untuk memadatkan formasi penakluk iblis 108 pembunuh geng langit dan iblis bumi, bukan untuk membunuh beberapa pendekar bela diri tingkat Dewa Dao, atau untuk membunuh pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai, tetapi untuk membunuh pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo. Mereka mengamuk dan membantai di garis pertempuran Sekte Tianshui, semua untuk memancing keluar pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo dari Sekte Tianshui. Selama mereka dapat membunuh satu lagi pendekar bela diri tingkat buah Dao Daluo, Sekte Tianshui akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Terutama di depan begitu banyak pendekar bela diri dari Sekte Tianshui, menyaksikan jatuhnya seorang patriark Sekte pasti akan sangat merusak moral para murid Sekte Tianshui. Bunuh. Ma Qiuming mengaktifkan formasi penakluk iblis, menuju ke arah Pan King. Formasi itu seperti mulut iblis yang menganga, menelan Pan King bulat-bulat. Pan King tidak memberikan perlawanan, membiarkan formasi penakluk iblis menelannya. 36 tebasan geng surgawi. 72 tebasan iblis bumi. Setelah menjebak Pan King, Ma Qiuming mengaktifkan formasi itu dengan satu pikiran, dan 107 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai lainnya segera memahami niatnya. Kekuatan formasi penakluk iblis 108 tebasan geng surgawi dan iblis bumi resmi meledak. 108 pendekar bela diri itu mengelilingi Pan King, masing-masing tampak berubah menjadi pedang yang tak terkalahkan, melepaskan energi pedang yang mengguncang bumi yang membombardir Pan King. Setiap energi pedang di dalam formasi itu dapat dengan mudah memusnahkan seorang pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai. Itu benar-benar menakutkan. Gambar, tepat saat itu, Pan King, meskipun terjebak, tetap tenang. Dia membalikkan tangannya, dan sebuah kotak harta karun muncul di telapak tangannya. Putra Suci Lin Bai, aku telah mempertaruhkan nyawaku untuk ini, jadi jangan mengecewakanku. Pan King terkekeh. Bahkan sebagai seorang seniman bela diri di alam buah Luo Dao Agung, memasuki formasi penakluk iblis 108 geng surgawi dan iblis bumi membutuhkan kehati-hatian yang ekstrim. Satu langkah salah dapat mengakibatkan kematian seketika. Dengan kotak harta karun di tangannya, Pan King mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan kotak itu terbuka dengan bunyi jepret. Asteris wosh 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 wosh. Asteris. Saat kotak itu terbuka di telapak tangan Pan King, semburan energi pedang hitam melesat keluar seperti tetesan hujan. Energi pedang hitam ini meledak, menebas ke segala arah, seperti bunga teratai hitam yang mekar. Asteris boom. Asteris energi pedang itu meledak, menghantam formasi penakluk iblis.
Sebuah kekuatan misterius dan tak terduga dengan cepat memutuskan hubungan formasi penakluk iblis. 108 energi pedang yang diarahkan ke Pan King lenyap tanpa jejak dalam sekejap. 108 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari gerbang langit dan bumi muncul dari formasi, masing-masing dengan ekspresi takjub. Apa yang terjadi? Bagaimana kita bisa lolos dari formasi? Formasinya hancur. Apa sebenarnya kotak harta karun yang dibawa Pan King? Bagaimana mungkin itu bisa menghancurkan formasi penakluk iblis? Energi pedang itu sepertinya mengandung sedikit kekuatan pemangsa. 108 pendekar bela diri tingkat buah Dao Tai dari gerbang langit dan bumi saling memandang, benar-benar bingung. Putra suci Lin Bai, kau benar-benar tidak mengecewakan kami. Senyum muncul di wajah Pan King. Dengan hancurnya formasi penakluk iblis, dia sekarang aman. Leluhur Shen Chunfeng, jika kau tidak bertindak sekarang, kapan kau akan bertindak? Pan King berteriak ke kehampaan di sekitarnya. Segera, setelah itu, ratusan sosok muncul di kehampaan, semuanya berada di tingkat buah Dao Tai. Yang memimpin mereka tak lain adalah Shen Chunfeng, patriark lain dari sekte Tianshui di alam buah Dao Daluo. Bunuh mereka, Shen Chunfeng meraung, memimpin para pendekar alam buah Dao Tai dari sekte Tianshui menuju medan pertempuran. Dia menyerbu ke depan, melepaskan pukulan yang menghancurkan tubuh fisik seorang pendekar alam buah Dao Tai. Jiwa pendekar itu berhasil melarikan diri, kabur dalam kepanikan. Tetapi Shen Chunfeng tidak akan membiarkannya lolos. Dia meraih ke dalam kehampaan, menangkap jiwa yang melarikan diri itu, dan menghancurkannya. Dengan demikian, seorang pendekar alam buah Dao Tai dari sekte langit dan bumi tewas di tangan Shen Chunfeng. Perbedaan kekuatan antara pendekar alam Dewa Dao dan pendekar alam buah Dao Tai bagaikan langit dan bumi. Tetapi perbedaan kekuatan antara pendekar alam buah Dao Tai dan pendekar alam buah Dao Daluo juga bagaikan langit dan bumi. Saat Pan King menerobos formasi penakluk iblis 108 pembunuh geng surgawi dan iblis bumi, seperti yang telah diprediksi Lin Bai, para pendekar alam buah Dao Tai dari gerbang surgawi sempat tertegun. Pada saat itu juga, Shen Chunfeng memimpin para pendekar tingkat buah Dao Tai dari sekte air surgawi keluar dari kehampaan, dengan cepat membunuh lebih dari 20 pendekar tingkat buah Dao Tai, sementara lebih dari 10 lainnya melarikan diri dengan luka parah. Situasi pertempuran kembali memburuk. Shen Chunfeng dan Pan King bekerja sama, kedua pendekar tingkat buah Dao Daluo itu seperti dewa perang, membantai para pendekar tingkat buah Dao Tai satu persatu.